Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u utawi kang nomor 7 ila akhiril asyarati sampai temuko pungkasane nomor 10. Al haidu iku haid, pan nifasulan nifas, wal jununulan edan, wariddatulan murtad. Artinya yang nomor 7 sampai nomor 10 yang membatalkan puasa adalah haid. Fala yasihu as-saumu minal haid, maka puasa itu tidak sah dari kalau dilakukan orang yang haid. Meskipun seandainya dia memaksa lah, saya ingin puasa, tidak sah. Karena haid di sini termasuk hal yang membatalkan puasa. Haramnya puasa bagi orang yang haid ini telah disepakati oleh para ulama. Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Sepakat semua mengatakan haid itu membatalkan puasa. Akan tetapi wa adamu sihatihi minha amrun la yudraku maknahu. Ketidaksahan puasa daripada orang yang haid ini adalah suatu perkara yang maknanya tidak ditemukan. Ya sembuh, pokoknya haram, pokoknya batal puasa apabila dilakukan oleh orang yang haid. Kama qalahul imam, seperti halnya keterangan yang telah dikatakan oleh al-imam. Kenapa? Ya li'anna taharatan laisat syarton fis shaum, karena suci itu tidak menjadi syarat sahnya puasa. Tidak ada syarat sahnya puasa itu suci, tidak ada. Berbeda dengan syarat sahnya sholat harus suci. Tapi kalau puasa kan tidak ada. Tapi kenapa kok haid ini membatalkan puasa? Wallahu a'lam bishawab. Ngono ae wis, daripada bingung, ha? Nah, itu. Lalu yang nomor 8 adalah nifas. Meskipun setelah mengeluarkan darah kental atau sekerat daging. Meskipun yang dikeluarkan itu hanya berupa darah yang menggumpal atau sepotong daging, tidak berbentuk manusia sempurna umpamanya, tapi itu disebut nifas. Maka nifas itu membatalkan puasa. Kenapa? Meskipun yang dilahirkan itu darah kental, tetap membatalkan puasa. Meskipun yang dilahirkan, yang dikeluarkan itu berupa sepotong daging, itu disebut nipas. Darah yang keluar setelah itu disebut nipas, sehingga membatalkan puasa. Li'annahu damu haidin mujtami'un. Karena sesungguhnya nifas itu adalah darah haid yang terkumpul. Lalu yang nomor 9 yang membatalkan puasa lagi adalah junun. Junun itu adalah gila. Lalu yang setelahnya, yang ke-10, yang terakhir, yang membatalkan puasa lagi adalah murtad. Famata toroa, moko ing dalem kapan-kapan toroa anyar teko syai'un napa suwiji-wiji minha saking kang papat, haid, nifas, junun, riddah, fi athna'is shaumi ing dalem tengah-tengahe puasa, abtalahu moko batalaken apa syai' ing puasa. Maka apabila di dalam pertengahan puasa mulai pagi, tahu-tahu jam 3 mengeluarkan darah haid, ya batal puasanya. Atau tengah-tengah puasa kita
kita melahirkan, mengeluarkan darah nifas, batal puasa. Begitu juga enak-enak puasa, pertengahan puasa kita gila. Meskipun hanya sebentar. Jam 12 gila. Meskipun hanya beberapa menit gilanya. Atau 1 jam lah. Kan masih banyak, waktunya masih panjang. Meskipun sebentar gilanya itu membatalkan puasa. Berbeda dengan masalahnya orang mabuk dan mughma alaih, ayan. Kalau masalah mabuk dan ayan ini tidak sampai membatalkan puasa terkecuali apabila dia mabuk dalam 1 hari penuh. Mabuknya tidak hilang dalam 1 hari itu, batal puasanya. Kalau cuma mabuknya sebentar lalu sadar, tidak batal puasanya. Begitu juga orang yang mughma alaih, orang yang ayan. Ayan itu bisa membuat puasa batal apabila ayan itu terjadi pada seluruh siang, mulai subuh sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari, baru itu membatalkan puasa. Tapi apabila dia sedang mengalami gila, mulai pagi gila sampai maghrib kurang setengah jam dia sadar, tidak masalah, puasanya tidak batal. Atau ayan, mulai tadi pagi dia ayan, setelah lama maghrib kurang 1 jam ayannya hilang, sudah sembuh, maka ayan yang seperti ini fala yadurru, lam yadurro, tidak bahaya, artinya tidak membatalkan puasa. Wa amman naumu fala yadurru wa in istaghraqa kama marra. Adapun tidur itu tidak bisa membatalkan puasa meskipun 1 hari penuh kita tidur. Mulai ba'da subuh kita tidur, bangun-bangun maghrib, tidak batal puasanya, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.